Kita kembali lagi ke podcast Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja, Bitalk. Masih bersama Pak Sahrialudin. Dan di sini kita ada narasumber kita yang baru juga, Pak Muhammad Hafiz Ansari, SIP MA selaku Kabid Pemerintahan Desa. Selamat siang Pak Hafiz. Siang Pak. Mungkin langsung ke sini Pak. Juga ada Pak Hafiz nih mungkin yang menguasai juga ya Pak. Untuk di pemerintahan desa itu kan untuk apa pentingnya sih Pas untuk batas desa ini Pak, untuk penetapan dan penegasan batas desa itu seringkali kan dibicarakan, padahal kan sama-sama satu kabupaten nih Pak kan, istilahnya mungkin seberapa penting sih untuk pemberian batas desa ini yang tegas ini untuk satu desa dengan desa yang lain Pak? Baik Pak, untuk batas desa, pentingnya batas desa itu adalah secara administrasi pemerintahan, bahwa pemerintah desa dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu kan sesuai dengan batas administrasi. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah untuk mengurangi konflik pertanahan, karena seringkali konflik pertanahan ini menjadi sesuatu hal yang mendasar. Kadang sebenarnya konflik pertanahan itu bukan hanya di wilayah batas, tapi selalu dikaitkan dengan batas daerah, batas desa seperti itu Pak. Kemudian yang berikutnya adalah kejelasan dan kepastian hukum bagi pemerintah desa. Desa Pak ya. Keuntungan desa itu sendiri apa Pak? Kalau keuntungan desa terkait dengan batas desa ini banyak Pak. Yang pertama, mereka dapat melaksanakan kegiatan baik itu pembangunan sesuai dengan batas administrasinya. Kemudian berikutnya adalah bagi pemerintah daerah itu dalam hal penetapan tata ruang atau rencana detail tata ruang itu sudah sesuai dengan garis batas desa. Kemudian tentang administrasi pertanahan juga mengeluarkan itu tidak dalam artian itu tidak lagi menjadi permasalahan Pak. Kadang kita juga sering mendapatkan surat dari Badan Pertanahan, ini wilayahnya masuk di mana nih? Seperti itu. Kalau dengan kabupaten lain sendiri Pak? Untuk kabupaten lain, untuk Kabupaten Banjar Pak berbatasan dengan 8 kabupaten kota, 6 kabupaten 2 kota itu tahun 2022 itu sudah selesai semua Pak. Sudah selesai semua. Dan saat ini fokus pada penyelesaian batas antar desa. Pak, kalau yang sudah terselesaikan nih Pak, mungkin selesaikan untuk batas ini sudah berapa desa Pak? Untuk tahun 2024 ini sudah selesai Pak, 277 desa. Dan pada tahun 2023 itu ada 152 desa, sebagaimana berita acara verifikasi dari Badan Informasi Geospasial. Nah, kemudian di tahun 2024 120 desa mendapatkan verifikasi sehingga 125 sehingga 277 desa itu secara titik, secara mekanisme itu sudah sesuai dengan Permendagri sebagaimana pedoman dalam penetapan dan penegasan batas desa Pak. Tinggal nantinya ada beberapa desa memang yang secara segmentasi itu belum selesai Pak. Dan saat ini juga sudah kita lakukan pengambilan data maupun rapat teknis. Nah, nantinya akan kita selesaikan, ditargetkan 2024 akhir itu semua sudah selesai ya. Pak, kalau selesai itu kan Pak, itu bagi Kabupaten Banjar sendiri Pak, mungkin keuntungan lain yang mungkin didapatkan dari Kementerian Desa sendiri atau bantuan-bantuan lain, ada nggak hubungan dengan bantuan nih Pak istilahnya mungkin juga? Terkait dengan selesainya batas desa ini, kalau terkait dengan keuntungan Pak, banyak Pak sebenarnya. Keuntungan banyak. Yang berikutnya adalah kita sudah bisa memastikan kejelasan desa sejauh mana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Secara administrasi pemerintahan sudah dapat diacu, karena rawan konflik itu adalah di saat batas itu belum selesai dan kemudian di dalamnya memiliki nilai ekonomis. Nah, maka itulah munculnya konflik biasanya di wilayah perbatasan. Walaupun ini satu kabupaten nih malah. Betul. Tapi masalah ada kandungan ekonomi di dalamnya. Nah, betul itu Pak. Tapi kalau untuk biasanya kan Pak Sahrial mungkin Pak, kan biasanya kan ini berbatasan nih Pak, satu desa dengan desa-desa yang lain. Itu kan
kan kandungan ekonominya dan tanda kutip kandungan ekonomi kan beda-beda nih Pak. Nah ini kita untuk memberdayakan artinya dengan sesama artinya wah ini kampung kami kan tapi istilahnya kurang ekonominya ini supaya tidak terjadi saling iri dengan yang lain Pak. Ini istilahnya mungkin bagaimana nih Pak untuk agar masyarakat tidak bergejolak nih Pak istilahnya gini Pak. Jadi kan kita batas ini Pak ya kita hanya menentukan batas yang resmi gitu, yang formal gitu, batas gitu kan. Tapi dengan penentuan batas ini kita tidak menghilangkan hak-hak orang lain. Misalnya begitu kita tarik batas ya, ada yang batas yang di desa A ini sudah termasuk ke desa B gitu kan. Otomatis segala surat-surat tanah dan sebagainya itu ini harus dirubah menjadi ke KB-nya gitu, ke A-nya gitu, dikembalikan. Dikembalikan. Kita sepakat itu ya. Artinya sekarang ini memang orang banyak tidak ngerti begitu masuk ke batas yang orang lain dia takut hilang tanahnya. Tidak seperti itu. Tetap ada tanahnya. Tetap ada pengurusan. Iya, cuman surat-suratnya nanti dirubah menjadi kayak lokasi yang baru gitu. Iya, betul. Tetap hilang gitu kan. Nah itu. Jadi jangan khawatir itu. Nah, di sini terjadi kadang-kadang komplek-komplek itu itu karena takut tanah khawatir hilang tanah. Ya, itu tanah hilang. Nah, berkaitan dengan batas desa ini Pak, sebenarnya menjadi target kami kan 2024 ini udah selesai gitu kan. Nah, ini sesuai dengan kewenangan yang ada ya. Pak Bupati punya kebijakan ya agar batas ini selesai. Dibantulah desa-desa itu anggaran untuk penyelesaian itu. Semua desa dibantu anggaran Pak ya karena memang pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten itu wajib membantu gitu kan. Sekarang Pemda memang bantu untuk penyelesaian itu kan sehingga semua untuk tata batasnya, administrasinya untuk pihak-pihak ketiga itu dibantu pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Ya, karena memang kita pengennya batas desa itu udah clear semuanya. Betul. Karena untuk legalitas itu ya. Dan itu memang menghindari konflik. Nah, karena bagaimanapun kalau batas desa tidak jelas, nanti begitu ada muncul sumber-sumber di situ berebutan nanti Pak. Berebutan nanti ya. Nah itu ya. Nah itu yang kita anukan. Di samping itu ya pemerintah pusat ya mungkin ke depannya itu dari Kementerian Keuangan juga itu ada arahan-arahan ya, tapi belum sampai ke sana ya. Mungkin bantuan seperti dana desa itu nanti arahnya skornya akan dilihat dulu titik batas desanya beres enggak ini ya gitu. Tapi itu belum keluar pelapornya sih. Cuma ada arahan seperti itu ya. Nah ini kita khawatirnya nanti begitu batas dia tidak beres, dia tidak mendapatkan kecurangan dana desa itu. Nah ini Pak. Makanya oleh Pemkab Banjar sudah kita antisipasi duluan nih Pak. Karena sudah ada itu arahan seperti itu. Dan kalau memang batasnya sudah jelas itu mungkin lebih mudah Pak ya. Lebih mudah ya. Orang berinvestasi juga lebih mudah Pak. Betul. Ya, ada kepastian. Investasi kan batasnya jelas ya. Pak kalau di desa sendiri Pak ada yang ramai ini kan Pak biasanya juga untuk meningkatkan perekonomian itu kan biasanya ada istilahnya BUMDes ya Pak ya. Badan Usaha Masyarakat Desa Pak. Nah ini di Kabupaten Banjar sendiri bagaimana nih Pak perkembangan BUMDes ini Pak? Ya BUMDes ini ya mungkin target-target kami itu ya desa itu memang wajib punya BUMDes dulu Pak ya. Jadi mereka wajib punya BUMDes karena apa? Memang perekonomian apapun di masyarakat itu kan bisa digerakkan oleh BUMDes itu dan untuk menopang anggaran kegiatan di BUMDes itu kan bisa melalui penghasilan modal dana desa itu Pak, mumpung dana desa ada. Nah, itu targetnya dibentuk. Nah, BUMDes yang ada itu yang sudah terbentuk juga akan kita hidupkan gitu kan, kita kembangkan. Nah, sampai sekarang ini BUMDes kita memang Pak ya di Kabupaten Banjar memang sudah ada yang sudah berbadan hukum ya. Ini 277 desa itu sudah berbadan hukum 250 Pak. Negara kita ya. Memang itu untuk legalisnya. BUMDes ini ya, nah yang kita pacu Pak, supaya nantinya BUMDes ini diberikan kucuran dana oleh desa ini bisa menghasilkan uang berupa pendapatan asli desa namanya. Nah sekarang kita ini kan pendapatan asli desa kita di Kabupaten Banjar ini ya rata-rata desa itu masih kecil ya, kecuali yang Desa Awang Bangka Barat memang di atas 1 M pendapatan dia lumayan Pak. Itu. Nah, karena memang ada usaha lain. Ada usaha lain. Nah, jadi ini BUMDes ini
di samping BUMDes itu sendiri, kita akan mengembangkan yang namanya BUMDesma, Pak. BUMDes BUMDesma, Pak, ya? bersama namanya. Oh. Jadi ada beberapa BUMDes itu digabung. jadi satu gabung, itu nantinya bekerja sama untuk kegiatan usaha-usaha gitu, Pak. Nah, sehingga mereka tidak hanya mengelola sendiri, tapi mereka bersama-sama. Itu kita kembangkan juga. Ya. Alhamdulillah kan 250 ini sudah ada badan hukum di Kabupaten Banjar ya. Nah, BUMDes yang berprestasi memang ada di tempat kita ya. Desa Awang Bangka Barat itu apa BUMDes namanya? BUMDesma Surenata Gemilang, Pak. Nah, ini yang mendapat penghargaan nasional dari pemerintah pusat ya, terbaik kedua, Pak. kedua. Karena memang BUMDes itu tidak hanya menghasilkan untuk kesejahteraan itu untuk pendapatan, tapi juga BUMDes ini diharapkan ada memberikan CSR-nya kepada masyarakat, berpartisipasi. Artinya BUMDes itu ada keuntungannya, dia membagi-bagikan CSR kepada masyarakat. Nah ini yang memberi dampaknya, Pak, ya? Ya, itu. Nah itu, jadi ada untuk masyarakat lah. Tadi juara 2 nasional nih, Pak. Ya, mudah-mudahan 2025 juara 1 nih, Pak. Ya. Mudah-mudahan. Kalau BUMDes itu sendiri, Pak, sekarang yang di Awang Bangkal tadi, artinya mereka sudah berkembang, kemudian memberikan keuntungan, juga bisa memberikan CSR kepada masyarakat, Pak, ya. Oh, nggih. Pak, kalau dana desa sendiri, Pak, kita bicara dana desa sendiri, Pak. Antisipasi dari pemberdayaan masyarakat desa itu kan biasanya kan mengelola dana kan, Pak, desa ini kan kadang-kadang agak rawan, Pak. Nah, ini dari pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Banjar sini, ini langkah-langkahnya apa nih, Pak, agar tidak terjadi istilahnya dana yang digunakan tidak sesuai dengan kegunaannya nih, Pak? Ya, baik, Pak. Selama ini langkahnya. Memang, Pak, ya, yang namanya duit ini kan itu apa menggiurkan gitu. Jadi memang rawan gitu. Dana-dana desa itu kan cukup besar ya. Karena sejak tahun 2015 sampai sekarang itu, Pak, uang yang bergulir beredar di Kabupaten Banjar itu 1,9 triliun, bayangkan ya. Banyak, artinya uang sebanyak itu kan. Nah, kalau tidak diawasi betul-betul nah ini mungkin bisa ada penyimpangan ya. Nah, kami terhadap itu mengantisipasi ya, memang pembinaan-pembinaan yang kita laksanakan, Pak, wajib itu kan, semua pengawasan-pengawasan. Nah, yang lebih sangat ini berpengaruh sekali, kita juga minta pendampingan Pak, ya, kepolisian, kejaksaan, mereka sebagai narasumber pada saat kita melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, gitu. Kita libatkan. Nah itu. Nah di samping itu ya, kita sekarang ini sudah uji coba melaksanakan transaksi non tunai, ya transaksi tunai. Jadi desa itu ya. Nanti 2025 itu kita wajibkan semuanya transaksi non tunai. Tidak boleh lagi membayar uang cash, Pak. Karena uang cash ini banyak godaan. Ya, begitu kan, banyak sekali ya. Begitu dapat duitnya, kan, megang kan. Kalau sudah transaksi non tunai ini ya, orang akan ditransfer ke masing-masing gitu kan. Nah ini. Itu upaya kita. Itu upaya ininya, Pak. Di 2025 rencana nih, Pak. 2024 sudah jalan. Oh, sudah jalan, Pak. Cuman ini masih uji coba ya. 2025 itu wajib semuanya. Wajib 2025, Pak. 270 desa ya. Sudah kita laksanakan ini ya. Pak, ini di Kabupaten Banjar ini kan, Pak, luas ya kan, Pak. Kemudian desanya cukup banyak ini, Pak. Nah, ini kan tantangan juga nih, Pak, ini kan dari dinas juga, dari pemerintah daerah, dari pimpinannya juga, Pak. Ini bagaimana nih, Pak, agar trik-triknya nih, Pak, mungkin kan bisa jadi kabupaten lain juga melihat ini bagaimana ini mengelola yang banyak sekali ini. Kalau di kabupaten lain kan mungkin lebih kecil, Pak, mungkin lebih gampang gitu kan, menghapusnya istilahnya desa yang sangat tertinggal. Ini lah. Dari Kabupaten Banjar ini gimana nih, Pak, dengan luasan lahan seperti ini dan desanya cukup banyak ini, bagaimana, Pak, langkah-langkah Iya, memang betul, Pak. Kita yang terbanyak desa kan 270 desa dan 13 kelurahan. Itu banyak sekali ya. Ya, kalau saya memang 1 tahun nggak bisa keliling itu, Pak, ya. Nah, tentunya kita membangun, Pak, membangun kebersamaan untuk membangun desa, sinergitas kita, Pak, dengan desa, juga dengan para camat ya. Nah itu kita. Nah, tentunya kita akan memperhatikan, dan sekarang ini kan komunikasi lebih mudah, Pak. Ya, betul. Artinya setiap saat kita bisa berkomunikasi pada hal sesuatu ya. Nah, yang penting juga
kita turun ke lapangan, Pak. Betul. Kita turun ke lapangan, sana jemput bola lah. Kalau di permasalahan-permasalahan ya yang perlu diantisipasi ya. Contohnya misalnya kan kita ada desa pengen membangun suatu infrastruktur ya. Nah, infrastrukturnya kan perlu pendampingan kita juga. Betul. Jangan saat dia kegiatan ini tapi tidak disurvei betul-betul. Betul. Ya, contohnya misalnya gini kan. Saat dia tidak teliti menyurvei ya, dia bangun di situ jalan, dia kasih pasir batu di situ, ya ternyata pada saat banjir batu itu habis, tergerus air. Ya. Nah ini bahkan perencanaan tidak matang. Seharusnya kan jangan dikasih batu dulu, tapi memang harus ditinggikan jalan dulu. Nah ini yang kami arahkan ke desa-desa itu agar membangun desa ini agar tidak terbuang dana sia-sia ya. Memang perencanaan harus matang-matang gitu. Nah, ini perlu pendampingan kita semua. Ya. Alhamdulillah Pak lah, sekarang alhamdulillah bisa berjalan gitu Pak. Oke pemirsa, kita break dulu dan kita akan menarik mungkin di sesi 3 beberapa prestasi yang mungkin sudah didapat juga di Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.